Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marni, NPM 20170120015. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan pada minggu lalu, yaitu yang mana pada topik pembahasan kita kali ini tentang epidemiologi rumah sakit. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Baiklah, nomor 1 yaitu menjelaskan dan memberikan contoh. Yang pertama, rumah sakit, yang mana rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Contohnya rumah sakit pusat trauma, rumah sakit rehabilitas, rumah sakit anak-anak, dan rumah sakit manual. Yang kedua, menjelaskan tentang surveillance rumah sakit. Surveillance rumah sakit adalah suatu kegiatan yang dinamis dan berkesinambungan dalam pengumpulan data kesehatan yang penting pada rumah sakit. Yang ketiga yaitu menjelaskan surveillance epidemiologi rumah sakit, yaitu kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit. Contohnya kegiatan surveillance penyakit TBC. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu mengemukakan dan memberikan contoh kriteria surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama itu kelengkapan laporan, yang mana sebagai salah satu indikator kinerja surveillance yang paling sering digunakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang kedua, ketetapan laporan. Ketetapan waktu laporan merupakan indikator kinerja kedua yang paling sering digunakan. Dan yang ketiga, kinerja program. Pada surveillance berbasis data masyarakat, indikator kinerja surveillance seringkali digunakan estimasi jumlah kasus yang ada di masyarakat. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu tujuan surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama itu tujuannya pencatatan masalah kesehatan. Yang kedua, peninjauan fasilitas dan sarana prasarana. Dan yang ketiga, peninjauan pelayanan kesehatan. Yang soal terakhir yaitu mengemukakan dan memberikan contoh langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara aktif dan pasif. Yang kedua yaitu pengelolaan data. Sebelum data diolah, dilakukan pembersihan, koreksi, dan cek ulang. Dan yang ketiga, rangkaian yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif. Dan langkah yang terakhir yaitu diseminasi informasi, yang mana dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, dan termasuk juga publikasi ilmiah. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.